Pagi pun tiba. Keadaan rumah besar itu sepi dari aktivitas. Tidak ada sedikit pun orang yang berani keluar dari ruangannya. Kata ketua asrama, jika ada yang berani keluar, maka dia akan mendapatkan resikonya sendiri. Ruangan dia terlihat sepi karena penghuninya sedang nyenyak dalam tidurnya. Mengingat mereka belum tidur semalaman. Apalagi kejadian di kamar E yang membuat mereka sedikit takut untuk sekedar melakukan kegiatan. Mereka tertidur dalam posisi 3 tempat tidur perempuan berada di sebelah kiri, berhadapan dengan 2 tempat tidur laki-laki di sebelah kanan. Yani tidur di tengah, sedangkan Afia dan Alisa... Tunggu dulu, di mana Alisa? Tempat tidurnya masih kosong. Oh ya, mungkin ia masih diurus oleh Fed. Terlihat pulas, mereka sampai tidak mendengar seseorang yang mengetuk pintu dari tadi. Suara ketukan semakin besar, jelas terdengar memaksa untuk masuk. Anehnya tidak ada suara panggilan dari luar, sekedar minta dibukakan. Sepi, hanya ketukan itu yang kian membesar. Yani merasa terganggu. Ia menoleh pada pintu dengan alis mengernyit bingung. Siapa gerangan yang terus mengetuk pintu mereka dari tadi? Yani mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Belum sempat berdiri, jendela besar di dekatnya mengalihkan perhatiannya. Suara ketukan itu semakin besar, tapi atensi Yani malah tertuju pada seseorang kakek tua yang sedang menyalakan dupa dan mulai mengelilingi pohon sambil melafalkan sesuatu. Yani merasa aneh. Baru kali ini ia melihat seseorang melakukan hal ganjil seperti itu. Loh, bukannya itu? Gumam Yani melihat Alisa dan Ella dibawa ke dekat pohon dalam keadaan tubuh masih kerasukan. Sebuah tangan menepuk bahu Yani cukup pelan, membuat gadis itu menengok kaget. "Kamu sedang apa?" tanya Afia dengan kening mengernyit bingung. "Aku melihat itu, di belakang rumah ada..." Bola mata Yani kini membulat ketika melihat pohon besar itu tidak menunjukkan aktivitas selain kekosongan yang hampa. "Apa?" tanya Afia ikut menyorot luar jendela. "Tadi aku melihat kakek-kakek, terus teman kita yang kerasukan itu dibawa ke sana." "Teman kita? Udah tidur," tunjuk Afia pada Alisa yang sudah terbentang tidur di tempatnya. Yani tercengang dengan tatapan tidak percaya. "Lalu apa yang ia lihat tadi?" "Tidur, Yani. Mungkin kamu masih kecapean, makanya kamu berhalusinasi." Yani menggeleng cepat. Ia yakin dengan apa yang ia lihat barusan. "Jadi, apa yang aku lihat tadi? Masa setan?" "Shh, jangan besar-besar." Afia terpaksa membungkam mulut Yani dengan kesal. Kalau mereka dibicarakan, takutnya ada yang datang. Jelas Afia. Benar, suara ketukan pintu berhasil mengalihkan perhatian mereka. Yani dan Afia saling lirik dengan tatapan tidak percaya. Apa mereka akan mendapatkan hal ganjil lagi? Bagaimana jika orang yang mengetuk di luar adalah makhluk halus berambut panjang dengan wajah hancur? Pikiran mereka mulai dipenuhi hal-hal negatif. Srek. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Bukan makhluk halus, tapi ada Fed dan Alisa yang sedang berdiri di sana. Mereka berempat saling tatap, tapi Afia dan Yani tampak sangat kaget. Jelas dari raut wajahnya yang menunjukkan keanehan, sambil melirik tempat tidur sebelah yang tiba-tiba kosong. "Tidak ada Alisa tidur di sana. Kalian belum tidur?" tanya Fed dengan wajah tegasnya. Kami terbangun." Yani berusaha mencari alasan yang pas. Tidak mungkin ia menyampaikan keanehan itu pada Fed. "Terbangun karena Anda mengetuk pintu," lanjut Afia. Fed mengerutkan keningnya. "Tidak ada yang mengetuk kok." Afia dan Yani semakin bungkam dengan dada yang bergemuruh kencang. Sudah pagi hari, tapi suasana di asrama begitu mencekam. Mereka mendapat hal ganjil di luar nalar. Sudah hal biasa, jika ada yang mengetuk jangan dibuka. "Kalian mendengar ketukan pintu saja kan?" tanya Fed memperjelas. Yani menggeleng ingin berbicara, namun Afia langsung menyahut. "Iya, kami hanya mendengar ketukan pintu." "Syukurlah. Kalau sudah bangun, jangan lihat ke arah jendela." "Kenapa?"
Tanya mereka berdua kompak. Ada yang memanipulasikan pikiran kalian. Fate kemudian melirik Alisa yang dari tadi diam, melirik luar jendela dengan tatapan hampa. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Fate mulai melangkah keluar, sehingga terjadi keheningan di antara ketiga gadis itu. Yani dan Afia kompak melirik Alisa dengan tatapan tajam, mengintimidasi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apakah gadis itu benar-benar manusia? Kamu? Sudah, Yani, dia butuh istirahat. Jangan bicarakan sekarang. Alisa mulai menatap kedua gadis itu dengan hampa. Jangan menatapku seperti itu, tegas Yani melotot tak kalah tajam. Yani, kecilkan suaramu. Ada apa ini? Tanya Dharma tiba-tiba bangun dan sedang duduk di ranjangnya, menatap mereka dengan heran. Yani dan Afia malah teriak histeris ketika melihat Batar di sebelah tiba-tiba bangun dengan wajah penuh luka. Pria itu menyeringai kemudian melompat ke permukaan lantai dengan tatapan terus tertuju pada Alisa. Perlahan ia ingin menerkam gadis itu, tapi Dharma buru-buru menendangnya jauh. Ia milikku bodoh, ujar Batar dengan suara tegas. Batar terus mendekat. Dharma kini siap mengambil ancang-ancang untuk melindungi ketiga temannya yang sedang bersembunyi di balik punggungnya. Aku akan pergi memanggil Fate, ujar Yani berlari pergi. Namun Batar langsung melompat untuk menarik kakinya. Yani sontak histeris ketakutan. Batar kini berada di atas tubuh gadis itu, mencekik lehernya dengan mata merah seakan marah. Dharma tidak diam. Ia langsung menarik punggung Batar, menatap pria itu kemudian memberikan pukulan di wajahnya. Jangan dipukul, kamu hanya akan menyakiti Batar. Perintah Afia tidak dihiraukan oleh Dharma. Pria itu terus memberikan pukulan brutal pada Batar, tepatnya makhluk halus yang bersemayam di dalam raganya. Dharma, hentikan! Hentak Afia menarik kerah baju belakang Dharma hingga membuatnya mundur, melepaskan Batar. Tatapan pria itu terlihat aneh seperti menyimpan dendam pada sosok yang ada di dalam diri Batar. Prang! Sebuah batu besar berhasil meruntuhkan kaca jendela hingga tak sengaja pecahan belingnya mengenai mereka semua. Hal itu membuat mereka kaget, menatap jendela dengan tatapan heran. Sapuan angin halus mulai masuk ke dalam sela-sela jendela. Bau melati tiba-tiba muncul di segala sisi ruangan. Priak! Tatapan mereka langsung tertuju pada semua pintu lemari yang bergerak terbuka tertutup. Bau melati semakin menyengat, hingga akhirnya muncul sosok perempuan berkebaya hitam, rambut panjang, mata melotot merah, serta bibir menyeringai lebar. Jumlahnya 4, berdiri di sudut-sudut kamar, lalu perlahan mendekati mereka di tengah. Apa kalian melihatnya? Tanya Afia kini mulai berkeringat dingin. Ekor mata Afia melirik Yani saat gadis itu tiba-tiba bangun, berdiri persis seperti yang dilakukan oleh keempat sosok itu. Ia perlahan mendekat dengan senyuman menyeringai lebar. Hal itu membuat Dharma, Afia dan Alisa berdiri dengan was-was. Priak! Satu langkah mendekat, semua barang yang ada di sekitar mereka terbang berantakan. Tatapan Yani tertuju pada Batar yang sudah terlentang pingsan. Dengan gerak-gerik aneh ia mendekat, memperhatikan kepala Batar. Tiba-tiba, dengan satu gerakan ia melempar tubuh Batar melayang ke atas, kemudian menjatuhkannya hingga membuat kepala pria itu terbentur keras di lantai. Darah. Kepala Batar mengalirkan darah segar sehingga menimbulkan bau anyir di segala sisi ruangan. Yani, jaga sopan santunmu, dia putri kerajaan, panggillah dengan nama yang baik. Ucapan sosok itu berhasil membuat ketiganya tercengang. Tiba-tiba Yani menatap mereka dengan tatapan kosong, terduduk lemah, kemudian mengusap lehernya cukup keras. Maafkan segala kesalahan hamba Tuhan, teriak Yani tiba-tiba histeris mulai bersujud di depan mereka. Yani, apa yang kau lakukan? Afia ingin mendekat, namun Dharma segera menariknya. Jangan percaya, itu tipu daya mereka. Jelas Dharma serius. Hah? Tipu daya? Dia bukan putri. Dia hanya buronan kerajaan yang dipenggal oleh kerajaan. Konon dia ingin mencari kepalanya yang hilang. Alisa berujar dengan santai, menatap Batar yang sudah terbujur kaku di depan mereka. Lihatlah itu, mereka hanya menginginkan kepalanya.
Dharma dan Afia sontak menatap Batar dengan raut khawatir. Alisa kini bergerak mengambil beling, menatap keempat makhluk itu dengan tatapan tak terbaca. Dengan satu goresan, Alisa melukai lengan kirinya. Darah segar dan amis mengalir, menetes deras di atas permukaan lantai. Hal itu membuat Dharma dan Afia menatap Alisa sangat kaget. "Apa yang kamu lakukan?" ujar Dharma khawatir. "Lihatlah." Keempat sosok itu tiba-tiba terbaring lemah ke lantai. Mata mereka melotot semakin berbinar. Tubuh mereka mulai merangkak mendekati Alisa. Lidah panjang mereka menjulur keluar. Yani yang dari tadi sujud tiba-tiba pingsan dengan wajah begitu pucat. Pengaruh makhluk itu berhasil keluar dari raganya. Kini keempat sosok itu mulai menjilat darah itu dengan buas. Dalam waktu yang singkat, Dharma terlihat melafalkan doa, kemudian melemparkan beling di tangan Alisa kepada mereka. Hilang. Keempat sosok itu sudah tidak ada. Alisa langsung berjalan mendekati Batar. Ia terlihat khawatir, menyentuh kepala Batar, kemudian memeriksa keadaannya. "Ambil kain." "Apa yang kalian lakukan sudah keterlaluan." Nyai Sepur berdiri di depan pintu dengan kebaya hitam khas Jawa. Ekor matanya melirik tajam, menatap mereka dengan tatapan yang kecewa. Di sisi kiri dan kanannya berdiri beberapa pria yang juga menatap ruangan mereka dengan tatapan tak terbaca. "Kalian sudah melanggar peraturan di asrama ini. Kenapa kalian melakukan hal yang membuat nyawa kalian celaka? Apa kurang nasihat dan seruan kami agar kalian tidak melakukan keributan di pagi hari? Kenapa kalian membangkang?" Suara bentakan Nyai Sepur meninggi. Mereka membatu di tempat, tidak dapat berontak atau mengelak. Nyai Sepur mendekati Alisa, memeriksa tangan gadis itu, lalu mengikatnya dengan sebuah kain hitam. "Kuncinya ada di kamu. Jangan melakukan sesuatu yang membuat teman kamu dalam bahaya." Alisa terdiam cukup lama, menelan mentah-mentah apa yang dibisikkan oleh Nyai Sepur padanya. Tatapannya tertuju pada Batar dan Yani. Kedua temannya sudah dibopong oleh beberapa orang pria. Mereka akan dimandikan untuk menghilangkan segala hal yang menempel di tubuh mereka. Nyai Sepur lalu melirik ketiganya satu persatu. "Nyai tidak tahu sebabnya, tapi jiwa jahat di dalam raga kalian secepat ini melakukan perlawanan." "Apa yang Nyai maksud?" tanya Afia menyahut. "Kalian harus cepat melakukan ritual pembersihan jiwa. Jika tidak, mereka akan terus melakukan perlawanan. Nanti malam bulan purnama ke-15, semua akan melakukan ritual di pemandian suci yang ada di sepanjang sungai." "Apa ini karena ulah kami, Nyai?" Nyai Sepur melirik Dharma lalu mengangguk setuju. Saat melihat jendela, tanpa sengaja Yani memberikan pintu masuk untuk mereka. "Itulah kenapa jiwa Batar melawan." "Kamu juga, Dharma. Jangan melafalkan doa yang membuat mereka semakin banyak." Maksudnya?" "Mbahmu sengaja mengutusmu ke sini karena doa-doa yang kamu hafal berasal dari leluhur, dan itu tidak baik untuk kedepannya. Jika kamu terus melafalkan mantra itu, kemungkinan besar kamu dan teman-temanmu akan celaka juga." Dharma mengatuk diam, menyadari diri ada hal yang aneh jika ia melafalkan mantra tersebut. Seolah ada yang membisikkan, menyuruhnya untuk mendoakannya kepada teman-temannya. Namun setelah Nyai Sepur menjelaskan, ia menyadari bahwa itu tidak baik untuknya. Itulah sebabnya kenapa kemarin Fate menampar wajahnya sangat murka. "Alisa, saya harap kamu tidak melakukan sesuatu yang membuat darah di tubuh kamu mengalir di asrama ini. Darah di dalam tubuh kamu diincar oleh lembut di sini. Melukai diri kamu sama artinya melukai seluruh orang di asrama ini." Dharma dan Afia melirik Alisa dengan tatapan tak percaya. Kini Nyai Sepur mendekati Afia, lalu mengusap rambut gadis itu dengan tatapan iba. Afia yang merasakan itu mengernyit bingung. "Pasti kamu tahu kan, kenapa kamu diutus ke sini?" tanya Nyai Sepur.
kata kakek, saya kena kutukan. Iya, kamu tahu kutukan apa itu? Apa Nyai tahu? Kematian. Nyai Sepur sudah melenggang pergi, meninggalkan mereka yang sedang merenung di tempat, memikirkan berbagai hal yang mungkin terjadi ke depannya. 7 hari lagi hari kelahiranmu. Itu berarti kamu akan menginjak usia 17 tahun. Di umur itulah, kamu harus bersiap menerima segalanya. Pernyataan Nyai Sepur mampu membuat Afia menelan ludahnya cukup sulit. Ia melirik Alisa, yang dari tadi dia menatapnya, lalu beralih pada Dharma yang juga menatapnya iba. Tidak masalah, namanya juga takdir. Gumam Afia tersenyum tegar, padahal hati dan raganya kini ketakutan mendekati hari lahirnya. Dalam 7 hari, ia harus bisa menghilangkan kutukan itu. Apa bisa? Kita akan membantu kamu, sahut Dharma yakin. Tidak masalah, aku bisa sendiri. Datang ke sini hidup berarti pulang dari sini juga harus hidup. Alisa tersenyum tipis. Mustahil. Malam pun tiba. Keadaan lorong sudah dipenuhi oleh semua anak asrama. Gadis-gadis itu menggunakan kemben hitam, selutut, dengan rambut disanggul rapi. Sedangkan laki-laki hanya menggunakan celana hitam. Bagian atas tubuh mereka dibiarkan terbuka. Mereka berdiri di depan kamar mereka sendiri, berjajar rapi, sambil memegang sebuah wadah kecil yang berisi melati dan secuil rambut yang mereka sudah potong. Di sepanjang lorong berdiri banyak pria dewasa yang sedang membacakan peraturan ritual itu. Fate sebagai ketua di ruangan D kini menatap jenuh ke arah mereka bertiga. Pasalnya Yani dan Batar tidak bisa ikut karena mereka masih dalam pengobatan Nyai Sepur. Sudah dibilang jangan ceroboh, tekan Fate di depan mereka dengan raut wajah kesal. Saat pemandian di sungai, jangan dengarkan segala gangguan yang membuat kalian kehilangan fokus. Ujiannya ada di situ. Kalian harus bertahan dan tetap tenang. Jika kami tidak bisa bertahan, kamu akan mendapatkan resikonya. Potong Fate pada Dharma yang tadi menyahut. Apa resikonya? Kini Afia yang menyela. Jiwa kalian hilang dalam pikiran kalian sendiri. Itu berarti kami tidak bisa selamat? Fate mengangguk, lalu melirik Alisa yang sedang diam menatap ke arah depan, di mana seorang laki-laki kini sedang menatapnya tajam. Tidak sopan. Tundukkan pandanganmu, suruh Fate pada laki-laki itu, karena dia membuat Alisa, anak di bawah perlindungannya, risih. Laki-laki itu lantas menundukkan pandangannya, membuat Alisa sedikit lebih lega. Sukma kalian berbeda-beda. Di ruangan D sendiri kami sudah mengaturnya sesuai dengan sukma yang kalian miliki. Itulah kenapa saat bertemu kalian saling menerima diri, dan seandainya sukma kalian menolak, hal tadi bisa terjadi. Saling menatap tajam, mencelakai, dan berakhir kematian. Mereka tercengang karena baru mengetahui hal itu. Kini mereka diarahkan untuk berjalan rapi menuju pemandian suci yang berada di sungai. Sungai sendiri ada di belakang rumah. Tepatnya mereka harus menuruni 10 anak tangga yang licin penuh lumut untuk benar-benar bisa masuk ke dalam air sungainya. Suasana malam itu begitu sepi, ditambah air sungai yang begitu menyengat dingin ketika kaki mulai dimasukkan ke dalam air. Segala sisi mereka gelap, tidak ada lampu penerangan selain cahaya bulan purnama yang kian bersinar di atas langit. Suara serangga ikut andil memeriahkan ritual malam itu. Mereka mulai mengambil posisi di sepanjang tepi sungai. Nyai Sepur berdiri di bukit, tepat di atas sungai bersama yang lain untuk mengikuti jalannya proses ritual. Jaga fokus kalian. Tidak ada yang boleh teriak atau menghindari tempat ini. Kalian harus melaksanakan ritualnya sampai selesai. Nyai Sepur berujar lantang, memberikan saran dan instruksi agar proses pembersihan jiwa mereka berjalan semestinya. Tutup mata kalian dengan kain hitam itu, perintah Fate selanjutnya. Mereka segera menutup mata dengan kain hitam berukuran panjang yang bisa melingkar di kepala mereka. Kini mereka tidak bisa melihat apa-apa, gelap. Semuanya terasa jadi lebih mencekam. Hanya air sungai yang terdengar nyaring di segala sudut. Nafas mereka mulai tertahan. Keringat dingin muncul di kening. Afia terlihat was-was, memegang tangan Alisa dan Dharma cukup kuat.
Di sini kalian hanya bisa melindungi diri kalian sendiri. Tekan seseorang laki-laki di telinga Afia, lalu melepas paksa tangan mereka. Entah dari mana asalnya, kabut putih mulai mengelilingi area sungai. Angin berhembus kencang, menyapu permukaan kulit dengan lembut. Sayup-sayup terdengar bisikan kecil di telinga Alisa. Eyang di sini, Nduk. Alisa segera menggerakkan kepalanya ke arah kanan, di mana sumber suara itu berasal. Tangannya menggarap kecil tempat kosong di sebelahnya, meyakini ada Eyang Uton di sana. Fokus, bisik Fate tiba-tiba di telinga Alisa. Alisa menelan ludahnya cukup sulit. Ia pun segera berdiri tegap, mulai memfokuskan pikirannya. Namun entah kenapa pikirannya terus melayang kepada sosok Eyang Uton. Alisa tidak menyadari jika semua anak di sepanjang sungai mulai menyanyikan kidung khas Jawa. Suara mereka merdu, membuat Alisa heran. Kenapa mereka hafal kidung yang sering Eyang Uton nyanyikan untuknya? Terdengar di sebelahnya Afia dan Dharma ikut dalam paduan suara itu. Alisa ingin ikut, sayangnya ia tidak hafal. Ada perasaan aneh di benaknya. Kenapa mereka kompak hafal? Pur. Terdengar di depan Alisa suara benda jatuh ke dalam sungai. Alisa seketika was-was. Afia yang biasa takut tetap fokus menyanyikan kidung. Begitupun Dharma, mungkin hanya dia yang bisa mendengar suara itu. Tiba-tiba kedua lengan Alisa dipegang. Seseorang mengusap lengannya dari bawah sampai bahu. Tubuh Alisa menegang, dadanya bergemuruh kencang. Saat tangan itu hendak ingin membuka kembennya, tentu Alisa berontak, tidak terima. Ia membuka kain hitam penutup matanya, lalu menatap sosok yang kini berada di depannya. Pria itu, ya, lelaki yang ada di lorong itu kini berdiri di depannya, meliriknya dengan ekor mata tajam, serta bibir menyeringai lebar. Ia sontak menarik Alisa ke tengah-tengah sungai, membuat Alisa terpleset jatuh karena dasar sungai semakin dalam. Tolong! Teriak Alisa. Namun mulutnya langsung dibungkam oleh laki-laki itu. Laki-laki itu terus menarik Alisa hingga membuat gadis itu tenggelam karena dasar sungai tidak menjangkau kakinya. Alisa terlihat tidak berdaya ketika kepalanya mulai ditekan ke dalam air. Mata laki-laki itu merah, seperti dikuasai oleh roh jahat. Kata Fate, mereka memiliki sukma yang berbeda. Itulah kenapa saat berdekatan, masing-masing sukma akan melawan. Namun Alisa tidak mampu menguasai perlawanan laki-laki itu. Kekuatannya jauh lebih besar dari Alisa. Tolong, matilah. Maka semua yang ada di sini akan selamat. Ujar laki-laki itu terus menekan kepala Alisa ke dalam air. Kekuatan Alisa untuk melawan sudah habis. Nafasnya mulai memburu. Air terus masuk ke dalam rongga paru-parunya. Namun saat di ujung maut pun, samar-samar Alisa melihat Dharma sedang memukul kepala laki-laki itu dengan batu besar. Alisa seketika merasa tenang dan menutup mata, terlihat pingsan. Sedangkan laki-laki itu harus menerima kenyataan bahwa ia luka cukup berat di bagian kepala. Darahnya mulai bercampur dengan air sungai yang tadinya jernih berubah menjadi merah darah. Laki-laki itu pingsan juga. Dharma langsung menarik Alisa ke tepi sungai dan membiarkan laki-laki itu mengapung di tengah-tengah. Ia melirik ke atas bukit di mana tidak ada orang sedikit pun di sana. Di mana para ketua asrama? Matanya kembali beralih pada anak-anak yang terus menyanyikan kidung. Goblok, ritual macam apa ini? Umpat Dharma lalu mendekati Afia dan membuka penutup matanya. Dharma setengah mati kaget saat melihat bola mata Afia memutih dengan wajah pucat pasi. Bibirnya terus bergerak menyenandungkan kidung seperti yang lain. Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga, sebuah angin hitam pekat menerbangkan tubuh Afia melesat di sekeliling pohon tinggi dekat sungai. Detik berikutnya, tubuh Afia perlahan jatuh dengan tubuh terluka penuh sayatan. Brak! Dharma mendekati, menatap sosok Afia yang sudah tidak berdaya dengan mata melotot tajam. Anehnya air matanya keluar deras seperti orang yang sedang kesakitan, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Afia, kenapa? Alisa sudah bangun dari pingsannya, berdiri di samping Dharma, lantas menatap Afia yang sudah terbaring lemah. Kita harus membawa dia ke Nyai Sepur.
Dharma menggendong Afia di punggungnya, sedangkan Alisa berjalan di sampingnya. Ketiga anak itu mulai berjalan, menyusuri anak tangga yang akan membawa mereka ke rumah besar itu. "Kenapa mereka melihat kita?" tanya Alisa ketika mendapati sosok wanita berbaju hitam berdiri di depan pintu utama. Hal itu membuat Dharma mengernyit bingung karena ia tidak melihat apa-apa selain kekosongan. "Awas!" Saat masuk pintu, kaki Dharma tidak sengaja menginjak wadah sajen. Alhasil benda itu rusak tidak berbentuk. Alisa sontak menarik Dharma ke dalam rumah ketika tak sengaja melihat banyak sosok yang mulai mendekati mereka dengan mata melotot merah. "Lari Dharma!" teriak Alisa karena di belakang ia melihat sosok-sosok itu mulai mengejar dengan kaki dan tangan yang merangkak. Rambut mereka panjang, lidah mereka hitam menjulur keluar, dan jangan lupa mata mereka yang terus melotot merah. Lorong hampir penuh oleh tubuh besar mereka yang mencapai hampir 180 meter. Dharma membanting pintu cukup keras, brak, menutupnya rapat-rapat, lalu melirik Alisa yang sedang mengatur nafasnya karena kelelahan. "Tempat ini tidak baik untuk kita," gumam Dharma memecah keheningan. "Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain?" Dharma memilih menidurkan Afia di atas lantai, lalu fokus berbicara pada Alisa. Hal yang tak disangka pun terjadi. Banyak monyet yang tiba-tiba datang menggerogoti tubuh Afia. "Iya!" teriak Dharma murka, mengusir monyet-monyet itu dengan suara tingginya. Monyet itu pergi, namun ada sosok perempuan muda tiba-tiba datang dari balik kegelapan. Rambutnya menutupi hampir sebagian wajahnya. Kakinya perlahan mendekat, namun dari pakaiannya terlihat ia memakai kemben hitam seperti yang Alisa gunakan. "Tolong, kakiku berdarah." Alisa dan Dharma kompak melirik kedua kakinya yang sedang dijerat oleh ular hitam. Tampak gadis itu tidak berdaya ketika salah satu ular menggigit kakinya hingga berdarah. "Tolong, sakit," ringisnya kesakitan. Alisa perlahan mendekat, namun Dharma menarik bahunya untuk kembali. Ini hanya tipu daya. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, sosok gadis itu berubah menjadi sosok besar berwajah hitam, mata putih, serta mulut yang mengeluarkan darah hitam. Lihatlah gigi-giginya yang ingin menerkam mereka dengan buas. Buru-buru Dharma menyeret Alisa keluar, kemudian menutup pintu itu dengan rapat. Afia ada di dalam. Dharma mengusap wajahnya frustasi. Ia lupa dengan gadis malang itu. Saat hendak kembali masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba saja ia menemukan Afia berdiri sangat bugar. Dharma langsung membanting pintu sangat kencang. Brak! Menarik tangan Alisa berlari, meninggalkan ruangan gelap itu. Di belakang terlihat Afia mengejar dengan gigi menggertak serta mata melotot tajam. Gadis itu dirasuki oleh makhluk halus yang ada di ruangan itu. Kini mereka berlari menaiki anak tangga yang mengantarkan mereka ke lantai 2. Lorong di lantai 2 semakin mencekam. Hanya ada lilin yang menyala di setiap sisi dinding. Alisa dan Dharma berhenti, melirik ke belakang lalu menghela nafas lega. Afia sudah tidak ada. Tatapan Alisa beralih ke Dharma yang sedang menatap lukisan besar di ujung lorong. Sebuah lukisan seorang pria tua yang memakai baju khas Jawa berwarna hitam. "Kenapa kamu tidak menolong, Afia?" Dharma mengalihkan fokusnya pada Alisa. "Apa kamu ingin mati? Afia juga teman kita." Dharma mendesis sinis. "Ingat kata Fit, lindungi diri kalian sendiri." Egois. Alisa memilih ingin kembali, namun tangannya segera ditarik oleh Dharma. Pria itu bahkan menarik tubuh Afia di sisi dinding, mengunci tubuhnya, lalu menaikkan rahang Alisa untuk segera menatapnya. Alisa menelan ludahnya cukup sulit saat Dharma mulai mendekatkan wajahnya ke bagian leher. Satu hisapan kecil. Tiba-tiba dari arah belakang pria yang mirip dengan Dharma melempar kepala pria itu dengan sebuah kursi. "Anjing, goblok, asu," umpat Dharma yang asli, terus memukul sosok itu hingga tidak berdaya di atas permukaan lantai. Tiba-tiba ia berubah menjadi sosok genderuwo yang kemudian menghilang di tempat. "Alisa, maaf." Alisa segera memeluk Dharma erat, sangat takut dengan beberapa orang yang menemuinya, malah ingin melecehkannya. Dharma turut prihatin. Ia mengingat bagaimana keadaan gadis itu di sungai, dan sekarang di lantai 2. Alisa seolah diburu oleh lelembut di sana.
"Alisa, kita harus cepat menemui Nyai Sepur. Bagaimana dengan Afia? Dia kesurupan, tapi aku sudah mengikatnya di ruangan itu." Alisa cukup kaget mendengar pernyataan Dharma. "Tenang, dia tidak akan terluka." Alisa perlahan mengerti. Segera mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 3, di mana ruangan Nyai Sepur berada. Saat melewati ruangan tua yang memiliki pintu kayu bercorak wayang, Alisa dan Dharma samar-samar mendengar suara gamelan dari dalam. Keributan orang-orang yang sedang mengadakan pesta terdengar seperti perkampungan. Dharma tiba-tiba menarik Alisa, membungkam mulut gadis itu bersembunyi di dekat lemari buku tua yang ada di lorong. Mata Alisa sontak melebar ketika melihat seorang pria berbaju kerajaan lewat di depan. Hanya saja, kepalanya terlihat tidak ada alias buntung. Pria itu menghilang ketika berjalan masuk ke pintu ruangan tadi. "Apa kamu melihatnya?" tanya Dharma. Alisa perlahan mengangguk. Ia jadi was-was berada di tempat itu. Rata-rata di segala sudut rumah pasti ada penjaganya. Ketika mereka hendak berjalan melewati pintu itu, segera secara perlahan pintu mulai terbuka dengan sendirinya. Kabut hitam keluar, mengelilingi raga Alisa, lalu merasuki gadis itu. Dharma tidak bisa menghentikannya. Ia hanya bisa melongo ketika Alisa tiba-tiba menari, mengajaknya menari untuk masuk ke dalam ruangan. Benar, ruangan itu bukan ruangan biasa. Di dalamnya terlihat seperti perkampungan yang mengadakan upacara adat. Entah apa ini, tapi Dharma bisa melihat tatapan orang-orang begitu sinis ketika Dharma dan Alisa masuk ke dalam. Mereka berwujud seperti manusia. Dharma yakin ini hanya tipu daya mereka saat hendak ingin menarik tangan Alisa pergi. Gadis itu justru pergi ke tengah-tengah, berlenggak-lenggok sehingga membuatnya dikerubungi oleh makhluk di sana. Mereka menari puas, membuat Dharma sedikit risih melihatnya. Saat melewati kumpulan orang-orang itu, Dharma bisa merasakan aura negatif yang cukup dalam. Bau melati begitu menyengat di rongga hidungnya. Kini, ia sudah berdiri paling depan, menatap kanan kiri hingga tatapannya tertuju pada sesajen di tengah-tengah. Dharma tercengang dengan mulut terbuka lebar. Ia begitu kaget saat melihat kepala Yani sedang dijadikan tumbal dalam upacara itu. Lihat, semakin musik berputar kencang, semakin Alisa mempercepat tariannya. Ia bahkan tak segan mengangkat kepala Yani, seolah sedang mengagungkannya. Orang-orang bersorak-sorai hingga membuat telinga Dharma memekik kesakitan. Ia melirik sebuah botol kaca di depannya, lalu tak segan melemparnya ke arah lantai. Prang! Pecah. Suara itu berhasil membuat musik diam, sehingga membuat Alisa merosot lemah dengan wajah sangat pucat. Dharma segera mendekatinya, memeriksa seluruh keadaannya. "Alisa, bangun!" Dharma bodoh. Ia lupa bahwa mereka sedang berada di sarang makhluk halus. Ia tampak khawatir dengan keadaan Alisa, namun ia lupa bahwa orang-orang itu mulai berjalan mendekati mereka dengan wajah yang sudah berubah pucat. Dharma baru menyadari ketika kepala Yani mulai digerogoti oleh para lembut itu. Tidak tinggal diam, Dharma langsung membopong tubuh Alisa, segera berlari melewati sosok-sosok itu. Naas, kakinya tersandung oleh sesuatu. Ia jatuh menimbulkan suara yang cukup besar. Atensi mereka kini tertuju pada Alisa dan Dharma. Bibir mereka menyeringai lebar. Detik berikutnya, mereka secara buas menggerogoti tubuh Alisa yang sudah tergeletak tidak berdaya. "Ya Tuhanku, tolong aku!" hentak Dharma berkeringat dingin, melindungi tubuh Alisa dari gigi-gigi tajam mereka. Dharma bisa merasakan energi di dalam tubuhnya mulai diserap oleh makhluk itu. Dengan berat hati, ia mulai melantunkan doa yang sudah diajarkan oleh kakeknya. Kata Nyai Sepur, hal itu malah akan membuat mereka semakin banyak. Namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang Dharma lihat. Lelembut itu malah menghilang, meninggalkan dia dan Alisa yang sudah terbaring lemah di atas lantai. Nafas Dharma terdengar tidak teratur. Keringat hampir membasahi seluruh tubuhnya. Ia terlihat begitu kelelahan. "Manis, darah perawan manis.
Aku ingin darahmu. Aku ingin darahmu. Aku ingin darahmu. Bagai disambar petir, Dharma bisa melihat para lelembut dari berbagai jenis mulai berdatangan memasuki ruangan itu. Dharma tidak tinggal diam. Ia kembali bersiap-siap melawan mereka dengan sisa tenaganya. Namun nihil, mereka terlalu banyak, sehingga membuat Dharma kewalahan ikut terbaring lemah, mendekap tubuh Alisa yang berada di bawahnya. Air mata Dharma perlahan runtuh. Bibirnya mulai menyenandungkan kidung dengan suara serak dan lemah. Di sepanjang sungai orang-orang mulai ribut, membicarakan 3 anak yang kini belum ada tanda-tanda untuk segera membukakan mata. Mereka adalah Afia, Alisa, dan Dharma. Ketiganya terlihat masih berdiri diam, menutup mata, dan enggan sadar seperti temannya yang lain. Kita lihat apa yang terjadi. Jika mereka memuntahkan darah, itu berarti mereka sudah berhasil dalam ritual ini. Fate yang mendengar penjelasan Nyai Sepur mulai terlihat was-was. Tangannya bergerak tidak tenang, sedikit khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Nyai, ini sudah terlalu lama. Tolong lakukan sesuatu. Tenang, Fate. Tenang apanya? Dulu temannya saya juga begini, tapi Nyai Sepur tidak melakukan apa-apa, sehingga membuat mereka kehilangan sukmanya. Ekor mata Nyai Sepur melirik tajam pada Fate yang tak segan-segan menatapnya lebih tajam. Tampaknya mereka menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Fate sendiri takut terjadi sesuatu pada ketiga anak itu, sehingga membuat mereka kehilangan sukmanya dalam ritual pemandian jiwa ini. Ia hanya tidak ingin mereka bernasib sama dengan apa yang diterima oleh teman-temannya. Teman kamu melanggar aturan. Itulah kenapa mereka berakhir seperti itu. Bukannya kemarin saya dengar ketua asrama ingin membangkitkan roh putranya. Nyai ingin menjebak mereka, bukan? Jangan ngawur, Fate. Jangan mengatakan hal-hal yang membuat semuanya semakin rumit. Kalian yang membuatnya rumit. Berlagak melakukan pembersihan jiwa, tapi kalian malah akan menumbalkan mereka. Siapa yang memberitahumu? Tidak penting dari mana saya tahu, Nyi. Saya salah satu korban di sini. Mana mungkin saya akan diam. Fate, iya, saya akan menghancurkan kalian, kata Nyai Sepur. Fate segera melangkah mendekati sungai, tempat ketiga anak itu berada. Jangan membuat nyawamu terancam, Fate. Perkataan itu berhasil membuat Fate menghentikan langkahnya. Di depannya ada 3 pria besar berbaju hitam, pengawal dari kakek tua yang berdiri di tengah menjegatnya dengan tatapan tajam. Pilihanmu apa, Fate? Selamat atau mati? Ujar Mbah Deris tersenyum samar. Fate mulai berkeringat dingin. Ia tidak mampu bergerak ketika sebuah belati tajam sudah menempel di pangkal tenggorokannya. Jika ia mati sekarang, bagaimana bisa ia memberitahu mereka tentang hal yang bejat ini? Mohon ampun, Mbah. Saya tidak bermaksud. Mbah, maafkan saya. Tubuh Fate diseret paksa ke tempat yang lebih sepi, di sebuah pohon besar di belakang rumah. Ketiga pria itu menebas kepala Fate hingga membuat darahnya muncrat keluar ke permukaan tanah. Terlihat beberapa sosok mulai muncul menjilat darah itu dengan puas. Siapa yang buka suara akan mati, ucap Mbah Deris tersenyum sinis lalu melangkah pergi. Mbah Deris adalah ketua utama sekaligus pemilik rumah besar itu. Konon dia adalah anak keturunan raja sekaligus saudara dari Eyang Uton. Ia memiliki tekad ingin membangkitkan putra sematawayangnya yang sudah meninggal sejak 17 tahun lalu. Katanya, raganya masih tersimpan rapi di dalam suatu ruangan. Sudah beberapa kali menumbalkan banyak massa, namun jiwa putranya masih enggan kembali. Namun pada tahun ini, terlihat ada tanda-tanda putranya akan kembali. Ketika Alisa datang ke tempat itu, dialah kunci utamanya. Jika Alisa dikorbankan atau ditumbalkan, maka pembangkitan putranya akan berhasil. Mbah Deris hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Alisa sejak lahir, gadis itu sudah diincar karena darah yang mengalir di tubuhnya memiliki kekuatan magis yang begitu besar. Apalagi menginjak usia 17 tahun. Darah di dalam tubuhnya tercium sangat khas di kalangan makhluk halus. Kini Alisa dan kedua temannya masih terbujur kaku dengan darah mulai keluar dari lubang hidungnya. Semua orang mulai khawatir dan bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi pada mereka?
Saat Nyai Sepur melihat hal itu, tampak wanita tua itu tersenyum seperti menyembunyikan sesuatu. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum.